Apakah itu bukan pungutan liar? Apakah memang benar itu untuk biaya transportasi latsarnya? Kan kritikan itu muncul karena adanya kejanggalan dan keanehan. Masa iya acara latsar ini untuk biaya transportasinya nggak masuk APBD? Bu Susi hingga Bupati buka suara soal guru yang diancam usai laporan pungli. Jadi gini, curhatan guru muda di Pangandaran yang diintimidasi usai laporin dugaan pungutan liar atau pungli viral nih di media sosial. Guru bernama Husain Ali Rafsanjani ini pun terpaksa mengundurkan diri loh. Dalam video ini sih dia ngaku jengkel karena diminta bayar uang transportasi pas pelatihan dasar CPNS tahun 2020. Bahkan habis itu dia ngaku kalau ditagih uang 350.000 pas nyampe lokasi pelatihan. Padahal nih ya, kabarnya gaji mereka belum dibayar selama 3 bulan loh. Duh, kalau bener tega banget sih ini. Mana habis laporin ini dia dapat perlakuan intimidatif sampai ancaman dipecat lagi. Nah, habis kasus ini ramai di media sosial, Bupati Pangandaran pun buka suara. Katanya sih besok Kamis 11 Mei ini si Husain bakalan diundang ke kantor Setda Cinta Karya buat bahas masalah ini. Nah, Bu Susi Pujiastuti juga coba ikutan hubungin Bupati Pangandaran loh. Kalau kata Bu Susi sih, Bupati Pangandaran janji bakal nindak anak buahnya kalau emang salah. Nah loh, kita tunggu aja hasilnya gimana ya. Jangan ditutup-tutupin. Tuh, udah diintai sama BKN juga kan aduan ini. Cuman heran ya, kenapa kasus kayak gini nunggu viral dulu sih? Pak Guru, mendingan Pak Guru move on aja, belajar bahasa Inggris, cari beasiswa ke luar negeri, kerja di sana dan menetap di luar negeri. Negara ini tidak layak bagi orang-orang idealis, orang-orang kritis, dan orang cerdas seperti Pak Guru. Saya doakan, mudah-mudahan Pak Guru ada miliknya. Saya nggak nyuruh buat nyari jalan pintas ya, tapi saya juga pengen kayak gitu, beasiswa ataupun cari kerjaan di sana dan menetap di sana. Saya bawa keluarga saya karena negara ini nggak layak buat bagi orang-orang kritis dan orang cerdas. Emang layak ditinggalin sih. Buat kalian yang nggak tahu ceritanya gimana, jadi bapak yang tadi itu adalah orang yang merasa dirugikan karena ada satu orang guru honorer yang namanya Husain itu melaporkan instansi beliau itu ke lapor.co.id. Kenapa? Karena Husain ini dimintakan uang yang tujuannya nggak jelas untuk apa. Kapan? Udah beberapa tahun yang lalu. Nah, karena Husain ini nggak punya uang, soalnya namanya gaji honorer dan ternyata pada saat itu COVID dan kemudian belum dibayar selama 3 bulan, akhirnya dia ditagih terus, dia gerah dan dia melapor gitu. Ini 350.000 yang mungkin untuk sebagian orang itu nggak seberapa, tapi buat dia itu sangat besar ya guys. Kemudian laporan di lapor.co.id itu berbuntut panjang, yang mana dia jadi dipanggil oleh salah satunya bapak yang tadi itu, dan dia kayak dikelilingin 12 orang terus disidang di situ. Intinya singkat cerita adalah Husain ini minta surat pemecatan dari mereka yang tidak dikasih selama setahun. Husain digantung guys. Sampai akhirnya dia mengundurkan diri dari PNS. Ya, yang kalian bisa bayangin ya, orang tuanya tuh pasti kecewa banget, dia juga pasti kecewa dan nangis banget. Lalu tiba-tiba ketika berita ini viral dan bapak itu kemudian ngajak mungkin tabayun gitu ya hari Kamis besok, ternyata ada rekaman yang mana bapak itu bilang kalau sebetulnya Husain ini nggak capable gitu untuk jadi guru karena nggak lulus ujian kejiwaannya itu loh. Dari sini udah kebaca ya guys, kalau oknum bapak tadi itu berusaha untuk membunuh karakternya Husain. Karena bukan cuma dia bilang nggak lulus tes kejiwaan aja guys, dia juga bilang kalau sebetulnya Husain itu nggak mau jadi guru. Justru ibunya yang mau dia jadi guru. Padahal kalau kalian lihat penjelasan dia di VT-VT yang sebelum ini, yang udah aku tonton semua, itu jelas banget dia sampai minta sumbangan kepada para influencer untuk memberikan baju sekolah kepada murid-muridnya. Jadi bisa kalian bayangkan sesayang apa dia sama murid-muridnya. Aku berharap Mbak Najwa Shihab, Pak Ridwan Kamil, secara ini kan daerah wilayahnya beliau gitu kan, Pak Nadiem yang mana Menteri Pendidikan, tolong dibantu guru honorer ini dan mungkin bisa membantu guru-guru honorer lainnya. Karena pasti Husain ini hanya satu dari sekian banyak. Pastinya udah banyak ini, cuman satu aja yang speak up. Dan terjadi lagi, ketika adanya kritik yang dilontarkan ke instansi pemerintahan, malah mendapatkan respon negatif. Kemarin kita udah rame-rame nih ngebahas masalahnya Bima yang mengkritik pemerintah Lampung. Lalu responnya apa? Mendapat pelaporan ke pihak berwajib. Sekarang polanya juga sama. Ada guru mengkritik beberapa tahun yang lalu, terus speak up lagi sekarang. Nah, malah mendapatkan bantahan yang gak nyambung lagi. Dulu udah dapat intimidasi, sekarang diserang personalnya, ad hominem. Maksud gue adalah, ya udah jangan kemana-mana dan jawab pertanyaan atau
kritikan dari Kang Hussein. Apakah itu bukan pungutan liar? Apakah memang benar itu untuk biaya transportasi latsarnya? Kan kritikan itu muncul karena adanya kejanggalan dan keanehan. Masa iya acara latsar ini untuk biaya transportasinya nggak masuk APBD? Gak mungkin banget kan. Kalau gue jadi Kang Hussein juga gue akan mengkritisi hal yang sama. Ini satu acara, ya kan, ada anggaran untuk makan, ada anggaran untuk ATK-nya juga mungkin, ada anggaran untuk misalnya fasilitas segala macam. Masa iya biaya transportasinya nggak masuk anggaran gitu loh? Makanya ya tinggal dijawab aja. Kenapa nggak masuk APBD gitu loh? Dan kenapa biaya transportasinya sampai 200.000? Itu bukan nominal yang sedikit untuk satu orang doang. Belum lagi katanya ada pungutan lagi 300.000 pada saat acaranya berlangsung. Lah ini gimana? Makanya itu jawab aja gitu loh, jangan jadi kemana-mana obrolannya. Lagi pula ya, statement Bapak barusan itu yang mengatakan bahwa Kang Hussein ini nggak layak jadi PNS karena tes kesehatan jiwa yang nggak lolos. Nah ini kontradiktif dengan keterangan Bapak yang mengatakan bahwa kenapa proses pengunduran dirinya Kang Hussein itu dilambat-lambatin? Karena kita tuh mau ngasih kesempatan, siapa tahu dia berubah pikiran nggak jadi ngundurin diri. Logikanya, kalau Bapak sendiri sebagai kepala BKPSDM menganggap bahwa dia itu nggak layak jadi PNS karena tes kejiwaannya aja nggak lolos, kenapa ketika Kang Hussein ngundurin diri itu malah dipersulit? Ya udah, biarin aja dia ngundurin diri. Orang assessment kejiwaan dia aja nggak lolos. Nah ini kan aneh gitu loh. Statement Bapak nggak konsisten. Banyak kejanggalan dari klarifikasi Bapak gitu loh. Makanya ya nggak heran kita sebagai masyarakat malah makin curiga. Halo, AA yang lagi viral, ya seorang guru muda yang harus saya acungi jempol, dan semua orang insya Allah mendukung AA ya. Perkenalkan, saya Bakti. Saya ini anak dari PNS. Dua orang tua saya, ayah ibu saya PNS, dan bekerja di dua instansi yang berbeda ya. Kebetulan saya juga lulusan kesejahteraan sosial, dan saya ketika pulang dari kampus berusaha untuk bekerja di salah satu instansi dinas terkait ya. Dan kebetulan memang ibu saya juga orang kesejahteraan sosial, sehingga mau tidak mau saya berada di instansi yang sama pada saat itu. Apa yang terjadi sama A ini mungkin dialami juga oleh banyak orang yang mereka masih waras dan menjaga kewarasannya. Jadi apalagi kalau mendengar kata-kata dari mana itu pejabat dinas tadi ya, serampangan sekali. Tapi yang jelas pasti begitu sih. Apapun akan dilakukan untuk melancarkan apa yang sudah mereka putuskan. Itulah karakteristik pejabat-pejabat kita. Setidaknya menurut ayah ibu saya, ya kenapa kemudian pada saat itu akhirnya Bakti udah gak usah jadi PNS lah. Ayah sama ibu udah tahu kayak apa dalemannya. Udah biasa, soalnya untuk di jabatan itu nggak murah. Hebat lah pokoknya kalau misalkan ada pejabat daerah minimal jadi kepala dinas, yang dia jadi kepala dinas tanpa ada lain-lainnya. Nah inilah fakta realita sistem ya kehidupan kita, khususnya bahkan sampai dalam sistem aparatur sipil kita gitu ya. Jadi korupsi itu sudah merangsak dari level paling tinggi sampai level yang paling bawah. Jadi apa yang dihadapi oleh A ini bukan kasus, melainkan sebuah kerusakan sistem. Dan itu juga dikonfirmasi oleh orang tua saya. Makanya saya disuruh off pada saat itu. Kebetulan juga pada saat itu memang ada masalah. Ketika pada saat itu saya ditahan, gaji saya selama 3 bulan. Setelah menjelang cair, kemudian saya diminta menghadap kepala dinas. Dan Anda tahu apa yang diminta oleh kepala dinas itu? Dia minta jatah dari gaji saya yang hanya 2 juta rupiah pada saat itu. Mengerikan. Brother Hussein, lu sana ada salah apapun ke orang lain, jadi sono usah menangis, sono usah minta maaf jadi orang. Kalaupun ada salah, lu salah di diri sendiri. Kenapa lu mengalah dengan orang-orang yang sono pantas untuk dihormati kayak begitu? Oke?
Dan juga lu kalau berhadapan dengan lu teman-teman, orang ada dong dan lu teman-teman, sehingga lu kesulitan, lu ada di dalam pilihan yang sulit. Gini ya, kalau itu orang dong tuh, lu pun kawan dong, angkatan dong tuh, sen bisa mengalah. Fuck them, sen usah peduli dan dorang. Ya toh, lu berjuang dulu untuk lolos tuh, ada satu orang bantu. Dong ada tambah dong penilai tugas di lu, sana ada. Ya kalau lu sudah itu posisi dan perjuangan sendiri, lu kuliah dulu sendiri, lu tes dulu sendiri, akhirnya lu lolos. Orang tua doakan, saudara-saudara dong bantu, akhirnya lolos. Terus kita harus mengalah demi bangsat. Gini ya, orang lapor tuh, soalnya ada skemanya di dalam disiplin pegawai tuh, orang pecat karena lapor. Soalnya ada. Kalau mau kecil kan bisa. Paling juga orang mutasi. Pergi di daerah-daerah terpencil ya mutasi toh. Tapi ketemu status orang sana boleh usik. Jadi kita bersyukur sekali ada orang kayak lu, dan lu berani untuk tetap lawan sampai sekarang dengan segala kesulitan. Orang mulai klarifikasi aneh-aneh yang mulai diskreditkan lu, dan lu sebenarnya son lolos. Ya son lolos ini harusnya son sampai ikut latsar tuh orang sekarang. Sumo latsar abis baru, latsar abis baru orang bilang son layak lolos. Ya, itu hari lu kamu kasih lolos. Jadi kalau dalam posisi begitu ya memang pada dasarnya itu orang-orang dong son perlu untuk dapat respect. Jadi lu son usah mengalah harusnya. Tapi anyway sekarang so lewat, ketong bersyukur lu son mengalah lagi, dan ke depan son usah mengalah. Ketong kalau berhadapan dengan bangsat kayak begitu, lawan. Beta bersyukur ketong di Indonesia son semua orang kayak begitu. Son semua ketong PNS dengan segala kelemahan ketong, dengan segala kesulitan. Begini ya, ketong nih sama-sama sulit. Apalagi ketong PNS daerah. Jadi untuk bikin susah orang lagi tuh, itu kalau bisa jadi pilihan yang paling terakhir. Orang-orang yang mengambil kebijakan, yang pegang nasib orang tuh, untuk buat seseorang tuh taruh di paling belakang bos. Jangan nanya sampai lu sial.